Kalau ular itu udah 3 kali. Bangku ini adalah bangku spot gue duduk. Oke. Anak juru kunci kan. Betul. Di gunung kan Tapi bukan yang didatangin sama kakak-kakak ini. Iya. Jejak backpacker. Data klarifikasi kamu di sini. Sial. Jadi nggak usah kepancing oleh siapapun yang mau coba untuk bikin lagi berita apa yang mau di-up. Juga itu saya karena saya tahu ya waktu itu. Jadi pokoknya habis dari situ tuh 2 minggu atau 1 bulan. Terus Gitu dari situ cuma. Mbak Tuti juga ujiannya nggak main-main kan di sini, sampai maaf anaknya nggak ada. Dan kenapa Ada seseorang di sini. Fitri beneran sakit, bener kak. Tapi sekarang udah mulai sembuh. Setelah ini ya akan kita undang lagi setelah semuanya sehat-sehat, Kak. Gitu sebetulnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Nah, coba kita akan mereaksi bagaimana sih berita yang lagi heboh, itu tentang Sarwenda bersama Ruben, tentang salah satu video yang menarik yang banyak di stitch oleh para netizen ya. Seperti biasa sebelum kita mulai sebetulnya kita absen dulu. Ini videonya sudah sampai mana? Jadi untuk kita reaksi bagaimana videonya, ini dia. Kalau ular itu udah 3 kali. Bangku ini adalah bangku spot gue duduk. Oke. Mau pagi sebelum gue berangkat atau gue pulang malam sebelum gue naik ke atas, gue duduk dulu di sini. Gue punya waktu untuk duduk di sini. Iya. Dan ular itu di bangku ini, Di atas ini apa? di atas ini. Oh, di situ. Dan Talia di sini. Bun, ular, bun. Anak kecil ngeliat hewan seneng dong. Iya. Talia kan gak ada takut ya. Itu ular apa? Ular hitam. Dan itu identik dengan Iya. ilmu hitam. Talia panggil dia ularnya jalan, sempat ke foto. Oh. tengah kan lagi ngobrol tuh bapak sama anaknya tuh yang kecil. Nah pas lagi duduk di kursi itu tuh tiba-tiba anaknya teriak. Pas teriak terus bapak teriak-teriak lagi ular kayak gitu bang. Terus langsung security sama yang kerja-kerja yang laki-laki gitu tuh langsung nyamperin, dikejar gitu. Tapi nggak ada ularnya bang. Oh nggak ada. Dikejar tuh nggak ada ularnya. Warnanya apa? Hitam. Hitam. Panjang. Lumayan lah bang. lu anak juru kunci kan. Betul. Di gunung kan Tapi bukan yang didatangin sama kakak-kakak ini. Iya, beda tempat. Beda kan. tempat. Tapi areanya masih area Gunung Kawi kan. Area Gunung Lawi. Tapi cerita ini pasti nyampe ke telingamu. Saya nggak pernah dengar yang sampai seserem ini. Karena kalau di sana kita mungkin ada masalah dengan kayak orang misinformasi kayak kemarin. Oh ini pesugihan. Tapi saya nggak pernah dengar yang sampai seserem ini tuh nggak ada sih. Papa orang sana asli. Iya, papa keluarganya orang sana. Saya itu keturunan ke-6 dari Eyang Iman Sujono yang juga dimakamkan di Pesarian Gunung Kawi situ. Yang juga makamnya itu menjadi tempat ziarah sampai sekarang. Dia dimakamkan di sebelah gurunya, Eyang Jugo. Yang Eyang Iman Sujono ini lalu pertama merawat makamnya, lalu keturunannya sampai saya sekarang ini juga merawat area Pesarian Gunung Kawi itu. Oke. Tapi Bapak tidak pernah ngomong cerita atau kamu mengetahui. Papa mungkin suka denger ya cerita yang serem-serem, tapi mungkin gak disampaikan ke saya. Oh. Karena saya kan di Pesarian Gunung Kawi itu jadi social media manager. Nah saya biasanya itu dikasih kasusnya itu yang orang tertipu uang, lalu ini gimana cara melaporkannya ya, atau kayak orang ada yang kesasar karena ini kan jauh dari kota, kadang GPS fail and things like that. Tapi kalau misalnya sampai orang ritual-ritual gitu, jujur bahkan mungkin orang-orang yang tinggal di sana bergenerasi-generasi pun nggak banyak yang tahu. Jejak backpacker. Data klarifikasi kamu di sini. Iya benar. Bawa Fitri itu. Iya bawa Fitri benar. Iya. Jangan sampai isunya jadi aneh-aneh. Kasihan orang yang Gunung tertuduhnya. Kawinya kefitnah. Betul. Si artisnya Iya, kefitnah. Iya, kredibilitas, akuntabilitas daripada orang ini apa gitu kan? Jejak backpacker. Data klarifikasi kamu di sini. Iya benar. Bawa Fitri itu. Gak perlu. Untuk Fitri nama samaran, Mamski sarankan sekarang fokus sama kesehatan dan keselamatan kamu, suami dan anak-anak. Kamu tidak pernah sebut nama, bahkan tidak sebut inisial. Jadi nggak usah kepancing oleh siapapun yang mau coba untuk bikin lagi berita apa yang mau di-up, udah nggak perlu. Cukup dengan sekali menceritakan pengalaman pribadimu. Dan saya udah dengar langsung lagi dari kamu bukan menghafal skrip karena kita ngobrol 1 jam lebih ya, Fitri. Jadi saya percaya sama kamu, lillahi ta'ala saya percaya sama kamu. Dan yang kedua, kamu klarifikasi untuk masalah sakitmu itu. Yang kamu udah tunjukkan saya semua foto dan segala macam, saya percaya sama kamu.
Tidak pedulikan, tidak usah dipedulikan. Tidak usah dipedulikan, orang mau ngomong apa, sudah selesai semua, sudah terbuka semua. Yang penting pesan-pesan yang kamu sampaikan ke kita bukan tentang siapa orangnya, karena memang tidak ada yang tahu siapa orang itu, kan kamu nggak sebut nama, nggak ada inisial, tapi dampaknya supaya kita bisa lebih meningkatkan iman kita, ketebalan iman kita, hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih banyak lagi berdoa, bersedekah, berzikir. Seandainya orang yang terdekat kita yang kita pikir baik, padahal ternyata dia main-main begituan. Terima kasih banyak untuk kamu, Fitri nama samaran. Kamu sudah lakukan yang terbaik. Aku berterima kasih. Dan pasti semua yang mendengarkan cerita kamu itu bisa mengambil pelajaran yang positif. Oke, buat sorry banget ya, PM, ya, DS, tutup buku lah. Udah, case close. Juga itu saya karena saya tahu ya waktu itu. Jadi pokoknya habis dari situ tuh 2 minggu atau 1 bulan. Terus Gitu dari situ. Cuman dari perubahan-perubahan itu kita melihat si bos saya ini itu kayak mayat hidup. Jadi Jadi gimana? Mas? Jadi gairah hidupnya tuh seperti nggak ada. Mukanya tuh flat biasa dan banyak sakit dari situ. Nah itu yang saya bilang, saya udah perasaan nggak enak. Perasaan saya udah nggak enak itu. Sampai waktu itu supir saya bilang, Pak ini bos kayaknya gini deh. Iya. Karena ya mungkin perjanjian kemarin di sana kali. Oh jadi omongan. Ya, jadi buah bibir seperti itu. Pembantu pada tahu dong. Pembantu nggak ada. Oh enggak. Hanya ada saya sama Pak Yono. Terus yang bersihin rumah siapa? Nggak ada. Paling saya sama Pak Yono. Karena kan memang satu rumah itu 3 lantai. Si artis ini bisa dibilang sendiri. Nggak ada siapa-siapa. Terus berakhirnya bagaimana itu kisahnya dia dengan Gunung Kawi itu? Jadi waktu itu saya nggak tahu ya. Ini memang rencana Allah mungkin. Jadi pada saat itu saya diminta untuk pulang karena ibu saya sakit. Oke. Pada saat itu tepat sekali dengan berbarengan dengan hal itu ada si bos saya ini ada syuting di daerah Jakarta Timur. Nah, jadi saya pulang ini ditelepon ini pagi sama ibu ya. Nah, siangnya itu mereka syuting. Sore harinya habis maghrib saya ditelepon sama Pak Yono kalau artis ini meninggal dunia. Umur pendek gitu. Udah berumur sih. Artis ini udah berumur. Waktu dia ke sana udah umur berapa? Kepala 4. Oh, berarti dia meninggal di usia kepala 4-an. Iya, betul. Meninggalnya dikasih tahu penyebabnya apa? Jadi lehernya itu kayak digorok. Berarti bisa ini dong investigasi dong. Iya, cuman itu saya nggak tahu ya seluk-beluk tentang kesitunya itu kenapa. Cuman kan ditutup semua tuh. Saya nggak tahu itu tentang kebenarannya benar seperti itu atau hanya kena teknis lapangan, saya nggak tahu. Jadi Kalau di intinya lu tidak datang lagi. Enggak, itu saya udah pulang. Itu saya udah di Jawa. Berapa lama itu selama lu jadi asisten proses dia main-main begitu? 1,5 tahun. Ada penampakan di rumah? Di itu? rumah. Apa penampakan apa? Ular. Penampakan ular beneran begitu? Ular besar itu tuh sering jadi kan kamar saya ini kan deket banget sama kamar yang dilakukan ritual. Oke. Itu bersebelah, bisa dibilang sini ke sini gitu aja. Jadi cuma diapit sama kamar mandi kecil. Nah dari situ tuh saya sebenarnya udah sudah nggak nyaman. Iya. Karena dari situ saya udah sering telepon ibu saya. Nah dari situ setiap malam itu mimpi saya itu benar-benar nggak enak dan sering dikasih bahasanya flashback di gunung itu. Karena saya itu sempat kayak ketarik sama ular besar, saya ditarik. Ini ceritanya di mimpi nih kalau Itu yang cerita ketarik di sama ular mimpi. besar. Kalau yang ular itu lihat beneran? Itu lihat beneran di kamar saya. Satu kali atau beberapa Kali? Sampai yang tadi saya bilang kakinya itu bukan manusia pun saya sering lihat di rumah itu. Oh, dari gunung itu dia ada nongol di rumah? Iya, dan itu lebih banyak di rumahnya. Mukanya manusia? Mukanya manusia. Oke. Tahan dulu bentar. Liburan mau kemana Mbak? Gunung Kawi. Liburan mau kemana Kak? Liburan mau kemana? Liburan mau kemana? Cari persugihan. Liburan mau kemana? Liburan mau kemana? Mau Gunung Kawi. Oh oke. Liburan mau kemana, Yok? Gunung Kawi. Iya, sama Gunung Kawi. Nyari duit, Yok. Iya dong. OTW. Kalau kita mau berpikir-pikir jelek, coba diingat-ingat waktu bersama, waktu berdua, suka duka, begitu sementara. Tapi sekali lagi, ini sudah kedung menyebar dan menjadi konsumsi netizen yang sangat empuk untuk disantap setiap pagi. Mbak Tuti juga ujiannya nggak main-main kan di sini, sampai maaf anaknya nggak ada. Dan kenapa kemarin saya nggak sebutkan anaknya sampai meninggal, tapi kan saya sudah hitung dia itu salah satu anaknya korban dari tumbal yang 13 orang itu. Sandra dan Gio melakukan hal yang Tuti pun kita masih abu-abu
masih belum bisa dihubungi, masih iya. dicek di satu. Mbak Tuti isi podcast di Sio disuruh dagang. tiba-tiba ya udah nggak ada kabar lagi. Nggak ada Sosial kabar. medianya, kalau sosial media sih kayaknya Mbak Tuti itu nggak main sosial media ya. Iya, dari dulu PT dia nggak apa? main. Jadi cuma via WhatsApp aja, entah itu udah ganti nomor atau gimana. Ya mudah-mudahan ada keajaiban Mbak Tuti Iya. nih ngabarin kita lagi. Ya sekedar bantuan sedikit mungkin ada ya untuk Mbak Tuti nanti. Dan kemarin juga ya alhamdulillah walaupun nggak banyak buat Mbak Fitri juga Iya, terima kasih. ada yang udah kita bantu Sarada kaget. untuk biaya pengobatan rumah sakitnya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan walaupun ya itu percaya nggak percaya apakah itu serangan dari Cemilan sih. si Anu Mm-mm. ataukah ini medis, ya tetap kita sebagai kreator yang pernah mengundang Kak Iya, Fitri ke iya. podcast, kita juga mau sekedar ada tanggung jawab lah Iya. gitu. Saya mengucapkan terima kasih banget buat tim Jejak Backpacker yang sigap banget. Suamiku ngabarin langsung datang timnya, malam langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi banyak yang bilang dari yang sempat melihat saya gitu di rumah itu, memang kalau orang ada serangan goib itu pasti nanti indikasinya ada medisnya juga. Karena itu dia, saya ingat kata-kata perawat yang kemarin ganti perban saya itu, dia cari titik lemahnya kita di mana. Titik lemah gua kan di perut nih, aku punya memang sudah punya riwayat penyakit lambung. Jadi yang dicari titik lemahnya kita di mana. Gitu. Tapi beberapa orang yang kirim air doa selama saya di rumah sakit, mereka semua sama. 90% bilang sama itu adalah kiriman. Karena secapek-capeknya saya dulu kan PA ya, jarang libur. Tidak pernah sampai sedrop itu. Sampai muntah darah sebanyak itu di kasur. Sampai sekasur-kasurnya dibuang. Karena nggak mau lihat lagi bercak-bercak darahnya itu udah banyak banget. Bukan sewajarnya orang muntah gitu, bilangnya kayak gitu. Makanya saya sebenarnya lihat sih kayak teman-teman banyak yang doain saya, penonton Jejak Backpacker, saya ngucapin terima kasih Sadis. banyak. Tapi mohon maaf saya tidak bermain sosmed. Karena saya nggak main sosmed aja saya masih kena lagi kan, apalagi main gitu kan. Dan untuk kayak mengklarifikasi benar atau tidak siapa-siapanya, biarkanlah waktu yang menjawab gitu. Karena saya tuh cuman speak up apa yang saya rasakan, apa yang udah kasarnya tuh dia udah mau hampir mengambil nyawa saya ya, gitu kan. 2 kali nih. 1 kali saya tahu dia taruh foto saya di sajen, kedua ini kan kirimannya terang-terangan. Terang-terangan. Dan kenapa saya bisa sampai di sini gitu. Saya sudah dipagari alhamdulillah. Untuk pemulihan mungkin memang masih lama karena jahitan saya sampai saat ini belum bisa dibuka. Dokter pun bingung karena itu kan udah 2 minggu yang lalu ya operasi. Sebenarnya 1 minggu setelah operasi pun jahitan sudah bagus harusnya. Tapi ini masih tetap basah berdarah terus. Saya sudah minum obat selayaknya orang habis operasi. Orang minum ini, udah, tapi tetap masih berdarah terus. Padahal sebelumnya kan saya operasi sesar langsung cepat sembuh. Itu kan lebih besar sebenarnya jahitannya, tapi ini jahitannya kecil tapi saya nggak sembuh jahitan. Dan untuk dibawa ke sini juga sebenarnya kan saya sudah lumayan stabil, alhamdulillah sudah sehat. Tapi kalau malam masih ada sering ngimpi. Ya. Mimpinya tuh kayak puzzle gitu loh bang. Ya, namanya. Fitri beneran sakit bener kak, tapi sekarang udah mulai sembuh. Setelah ini ya akan kita undang lagi setelah semuanya sehat-sehat, Kak Fitrinya sehat, dia baru bisa jalan. Kemungkinan dia ke studio itu pakai ini ya, diantar supir atau naik Grab kayak gitu. Karena memang nggak bisa naik motor. Kak udah jenguk Fitri, udah. Bukan jenguk lagi, kita anterin dia ke rumah sakit. Ada itu sakit medis kah?
Medis ya, non medis ya. Jadi ada dua ini ya penyakitnya. Mbak Fitri udah sehat Kak, udah berangsur sehat ya. Mbak Fitri alhamdulillah udah baikan sekarang. Nanti kalau dia udah fit kita undang lagi podcast. Udah dijawab ya, Kak Fitri udah mendingan, udah baikan. Nanti kita undang lagi podcast kalau dia udah fit. Yang jelasin nanti Kak Fitri aja. Dia didiagnosa apa ya? Ya, selain ada sakit medis, ya itu akhirnya larinya ke medis, guys. Akhirnya larinya ke medis. Kalau sudah sembuh Kak Fitri, kita podcastin lagi. Masih kita sembunyikan ya sakitnya, takut didengar oleh si Anu ya. Sambil beberes rumah pelakunya diungkap saja, ya nggak bisa dong, karena ini kan berhubungan sama non medis ya, jadi kita nggak bisa menjudge si pelaku gitu. Karena kalau dia misalkan terbukti ternyata bukan dia gitu, itu yang kita takutkan. Sakit non medis ya, medis ada, non medis ada. Coba cari mantan satpam dan sopirnya. Iya, karena akses kita ke sana itu kalau Mbak Fitri, dia udah lama tuh sebelum satpam, mungkin satpam yang terdahulunya yang ada, tapi dia kayaknya nggak mengalami. Nah, yang terbaru itu Mbak Tuti ya. Mbak Tuti itu memang dia mungkin kemungkinan besar ya dia masih ada kontaknya si security, itu masih ada security atau supir ya. Jadi begitu semeton videonya ya. Mudah-mudahan video bisa menghibur semeton semua. Tetap jaga persatuan dan kita semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.